Halo guys, kembali lagi di Lord Magazine. Kali ini Lord Magazine ada program baru yang bernama Lord Magazine Movie. Ini mana kita akan menceritakan alur cerita dari sebuah film. Dan kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Satanic Pandemonium. Jadi langsung aja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan seorang biarawati yang bernama Maria. Dia adalah biarawati yang sedang magang setelah lulus beberapa tahun yang lalu dari sekolahnya. Terlihat dia sedang memetik bunga-bunga yang ada di perkebunan. Lalu secara tiba-tiba muncullah seorang pria aneh dari dalam sungai tanpa menggunakan busana satupun. Dia pun kaget dan langsung berlari ketakutan. Tapi anehnya, di balik ketakutannya, dia sempat-sempatnya kembali menengok untuk melihat pria tersebut. Mungkin dia kepo kali sama belalai si pria itu. Dan setelahnya, Maria langsung bergegas pergi menghampiri patung Bunda Maria untuk meminta maaf karena sudah melihat si belalai pria tersebut. Anjir. Saat sedang asik berdoa, Suster Maria kembali dikagetkan oleh sosok laki-laki, tapi kali ini bukan pria aneh tersebut, melainkan Marcelo. Marcelo adalah seorang bocah yang biasa membantu para biarawati untuk menjaga domba dan hewan ternak lainnya di biara tersebut. Saat itu, Marcelo langsung mengajak Suster Maria untuk melihat seekor domba yang berhasil melahirkan. Lalu, ketika Maria sedang memberikan minum ke domba kecil tersebut, terlihat secara tiba-tiba dia melihat pantulan pria aneh tersebut dari dalam air. Dan setelah diperiksa, pria aneh tersebut sudah berada di belakang Maria. Dan kali ini, pria aneh tersebut memberikan apel ke Maria dan mengajak Maria berkenalan. Karena sudah ketakutan, Maria bergegas berlari ke dalam biara. Scene berubah pada keesokan harinya, di mana terlihat sekumpulan biarawati sedang menyanyikan lagu rohani bersama-sama. Setelah selesai, para biarawati bersiap untuk melakukan makan siang bersama-sama. Ketika sedang asik makan, Maria dikagetkan dengan sosok pria aneh tersebut yang mengintip di balik jendela. Tapi anehnya, pria itu langsung menghilang. Dia pun semakin yakin kalau pria itu bukan dari golongan manusia, melainkan dari golongan syaitonir rojim. Untuk menjernihkan pikirannya, Maria memutuskan mendatangi biarawati berkulit hitam, atau sebenarnya adalah pembantu para biarawati. Niatnya Maria ingin cerita apa yang dia rasakan. Malah sebaliknya. Biarawati berkulit hitam itu yang langsung nangis dan bercerita kepada Maria kalau dia sudah tidak kuat atas sikap para biarawati senior yang kerap bersikap diskriminasi terhadapnya dikarenakan perbedaan warna kulit. Scene berubah ke Maria yang sedang berdoa, dan anehnya lagi, Maria menghayal tentang pria aneh tersebut. Mungkin dia kepo kali ya sama belalai pria aneh itu. Dan setelah itu Maria menangis dan meminta pengampunan. Supaya diampuni, Suster Maria memutuskan untuk memecut dirinya sendiri. Secara suara rintihan Maria terdengar oleh dua biarawati lainnya. Dan kebetulan dua biarawati tersebut menyampaikan pesan kepada Maria untuk membantu seekor sapi yang sedang sakit. Sampai di sana Maria langsung mengeceknya dan berkata sapi tersebut mengalami sembelit pada lambungnya. Lalu Maria menyuruh dua biarawati itu untuk meninggalkannya karena dia ingin fokus mengobati sapi tersebut. Sesaat kemudian, Maria mulai memijit-mijit sapi tersebut. Dan karena terlalu lelah, Maria pun sampai ketiduran di kandang sapi tersebut. Di saat yang sama, pria aneh tersebut kembali muncul di hadapannya dan sedang memakan sebuah apel. Dan ketika Maria terbangun, lagi-lagi Maria dibuat ketakutan dengan keberadaan apel yang ada di depannya. Dan karena takut, dia langsung bergegas ke kamarnya. Sampai akhirnya Maria mengetahui rekannya itu ternyata berada di sana. Maria pun bertanya kepada biarawati yang bernama Siti. "Hei Siti, apa keperluanmu di kamarku?" Lalu Siti menyampaikan kalau dia menyimpan rasa pada Maria. Anjing lesbi guys. Maria awalnya kaget, tapi karena rasa sang brutnya itu tidak bisa dipendam, akhirnya Maria rela disikat miring guys. Scene kembali berubah ke Maria yang sedang berdoa. Kali ini secara tiba-tiba lukisan uskup agung yang berada di biara tersebut berubah menjadi berkepala binatang yang memiliki tanduk cuy.
Dan semenjak saat itu, Maria berpikir bahwa sosok pria aneh yang sering menghantui dia adalah Lucifer Morningstar. Saat sedang menuju perkebunan, Maria melihat Marcelo yang berada di tepi sungai. Maria pun menghampirinya dan mencoba menggodanya dengan memperlihatkan kakinya nih guys. Dengan perlahan, Maria dengan sabar memancing hasrat sang brutnya Marcelo. Namun di sini Marcelo malah ketakutan dan memilih kabur sebelum Maria sempat memegang otong si Marcelo. Anak goblok, bukannya disikat. Lanjut keesokan harinya, Maria melihat pembantu biarawati sedang berdoa sembari mengeluh mengapa dia dilahirkan dengan kulit yang gelap. Maria pun mulai mengikutinya. Pembantu biarawati tersebut ternyata ingin bunuh diri menggunakan tali BH. Dan gokilnya, Suster Maria bukannya mencegah hal tersebut, dia malah mendorong kaki biarawati tersebut dan biarawati tersebut langsung meninggal guys. Dia akhirnya pergi ke rumah Marcelo dan mengetuk pintunya. Mau ngapain nih dia? Di sana Marcelo tinggal berdua bersama neneknya yang sudah tua renta. Sang nenek pun tidak curiga sama sekali di saat Maria ingin mengecek keadaan Marcelo. Di sini perasaan sang brut Maria sudah tidak tertahankan karena melihat Marcelo tertidur hanya memakai selimut dan tidak memakai baju. Sudah tidak tahan melihat Marcelo. Dan dengan perlahan Maria menjalankan aksinya. Dan karena Marcelo terus berpaling, Maria hilaf dan dia mengambil sebuah pisau dan langsung menusuknya. Dan tanpa sengaja Maria pun menjatuhkan lilin yang dengan cepat menyambar semua kain yang ada di sekitarnya dan membuat rumah Marcelo terbakar bersamanya. Dan sesaat kemudian saat di kamar keanehan terjadi lagi. Tangannya mengeluarkan asap yang sangat tebal. Maria langsung membasuhnya dan mandi wajib tentunya. Sesaat kemudian dua temannya menghampiri Maria dan mengabarkan kalau rumah Marcelo habis terlahap oleh api. Mereka juga memberitahu kalau Marcelo dan neneknya telah pulang ke dunia wibu. Sesaat setelahnya, Maria bergegas pergi untuk mendoakan Marcelo dan juga neneknya. Sampai di sana, dia langsung memeriksa jasad Marcelo. Dia teringat kalau kalung miliknya sempat ditarik oleh Marcelo. Dia pun mencoba membuka kepalan tangan Marcelo untuk mengambil kalungnya. Maria lantas segera pergi ke pemakaman Marcelo. Ketika acara berlangsung, Maria melihat tangan si penggali kubur itu gosong seperti habis terbakar. Maria pun lari ketakutan dan langsung meninggalkan acara pemakaman Marcelo tanpa arah tujuan. Sampai-sampai dia terjatuh di kubangan lumpur. Dan saat itu juga rasa takut dan penyesalan mulai meliputi Maria. Dia merasa kalau Tuhan tidak mungkin memaafkannya. Akhirnya Maria pun pergi dan tinggal di sebuah goa untuk mengasingkan diri. 3 hari berlalu, Maria meratapi hidupnya dan terus meminta maaf. Dan di hari keempat, Lucifer pun muncul untuk menggoyangkan taubatnya. Dan dia menyuruh Maria untuk kembali ke biara dan menggantikan sang suster ketua. Dan Lucifer memintanya untuk membuat peraturan baru yang tidak menyulitkan umat manusia. Awalnya Maria menolak, tapi jika Maria tetap menolak, Lucifer akan merasuki tubuh semua biarawati dan akan menghakimi Maria serta menghukum Maria secara sangat perlahan. Dan mau gak mau, Maria akhirnya menyetujuinya dan bersekutu dengan Lucifer untuk menghancurkan biara. Setelah sepakat, keesokan harinya seluruh biarawati pun menjemput dirinya dan menjadikan ketua biarawati yang baru. Mereka semua menuruti setiap kata yang diucapkan langsung oleh Maria. Dan anjingnya peraturan itu dibuat langsung oleh Lucifer nih cuy. Hari kebangkitan diubah menjadi hari bernyanyi, berdansa, dan saling bercocok tanam sesama para biarawati. Jir, apa rasanya? Namun ternyata di sini ada sebuah plot twist nih cuy. Dan ternyata kisah Suster Maria ini hanyalah sebuah mimpi belaka cuy. Anjing kena prank. Dalam kehidupan nyata, Maria ini sebelumnya sudah koma cuy selama 2 bulan. Keadaannya semakin hari semakin memburuk sampai akhirnya Suster Maria meninggal dalam keadaan yang sangat lemah nih guys. Dan film pun selesai.